warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mewakili keluarga besar TV Peduli Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, kami mengaturkan bela sungkawa dan duka yang sedalam-dalamnya atas tragedi tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di utara Bali, yang mana berdasarkan press release bahwa 53 awak yang ikut bersama kapal selam Nanggala 402 dinyatakan gugur. Insya Allah mereka saat ini meskipun dalam kamus atau buku daripada pelaut tidak ada kapal yang hilang, tapi mereka sedang on eternal patrol, atau mereka sedang berpatroli untuk selamanya, dalam artian tidak kembali. Mereka adalah syuhada, pahlawan bangsa, yang tentunya di kesempatan ini kami begitu berduka, dan semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga ditinggalkan senantiasa diberikan ketabahan, insya Allah surga bagi para syuhada, pahlawan bangsa kita. Dan saudara, di kesempatan ini saya hadir kembali untuk Anda dengan suguhan informasi yang menarik tentu saja yang kami bingkai dalam program acara talk show, yang mana hari ini kita mengupas atau mengangkat tema seputar bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang dengan menghadirkan Ketua TDA Kota Parepare, ada Saudara Muhammad Haidar Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah ini tadi tidak berusaha, kalau saya sih I love Monday ya, saya suka hari Senin karena biasanya kita full charge di hari Senin. Tapi tadi mengawali tadi adalah berita yang bagi saya cukup mengikuti begitu. Saya cukup mengikuti perkembangan daripada hilangnya, tenggelamnya kapal Nanggala itu. Tentunya ini adalah sebuah kedukaan tersendiri, apalagi di bulan suci Ramadan begitu ya, sangat menyayat hati sekali. Mereka tidak bisa berlebaran bersama keluarga dengan jumlah total awak 53 seperti itu. Dan mereka masih di usia produktif, mungkin mungkin ada seumuran saya, bahkan mungkin ada adik saya begitu ya. Bagaimana TDA sendiri menyikapi berita duka ini, silakan. Ya, terima kasih. Kalau bagi saya juga selalu ikuti perkembangannya, dan kemarin pada saat Panglima menyatakan bahwa semua awak kapal gugur, itu juga sangat sedih. Bahkan ya, kalau kepercayaan saya sih, pasti saya bacakan Fatihah untuk semua kru-kru kapal yang meninggal, dan semoga keluarga yang ditinggalkan berkekuatan. Ini juga menjadi gambaran bahwa mati itu pasti. Itu yang jadi pembelajaran. Dimanapun kita berada ya, dan istilahnya ini sebuah, kalau bagi saya mereka adalah orang-orang yang terpilih, yang terbaik, karena mereka berpulang ketika dalam menjalankan tugas. Tadi malam juga sempat ada video ini. Iya, mereka bernyanyi ya. Judulnya ya. Sampai jumpa. Iya, benar. Saya saja sampai sekarang masih masih merasa kok gitu ya. Tapi ya Allah lebih mencintai mereka gitu. Baik, temanya ini mengubah tantangan menjadi peluang. Tapi terlebih dahulu saya yakin TDA sendiri eksistensinya sudah tidak diragukan di Kota Parepare. Tapi saya yakin masih ada pemirsa kita mungkin yang TDA itu apa ya? Nah, diperkenalkan dulu silahkan. Oke, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TV Peduli, terus kepada Bapak Almarhum Angkas sebagai PLT Kominfo. Terima kasih atas ruang dan waktunya, kesempatannya diberi kepada kami. Terus komunitas TDA itu singkatan dari tangan di atas. Memang secara nama sih orang kebanyakan bilang bahwa ini komunitas sosial, ini komunitas semacam itulah. Tapi pada dasarnya TDA adalah komunitas wirausaha terbesar di Indonesia, ada di 90 daerah. Dia memiliki visi menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Kontribusi positif bagi peradaban maksudnya sesuai dengan lingkup di mana tempat kita tinggal. Kita harus berkontribusi positif bagi itu. Terus di kepengurusan
TDA Parepare sendiri itu kita punya visi menciptakan 5 miliarder baru di tahun 2021. Jadi itu secara singkat tentang TDA. Jadi TDA komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Cuma memang di Parepare, Sulawesi Selatan secara umum itu rata-rata anak muda. Padahal sebenarnya semua usia ada di komunitas tangan di atas. Semua iya. genre. Iya, semua genre. Semua genre ada. Baik, ini tadi saya menarik menciptakan 5 miliarder baru tahun 2021. Ini menurut saya so challenging, ini sangat menantang mengingat setahun kemarin kita mengalami keterpurukan di segala sektor dan yang paling salah satu yang paling terhempas dan terpukul itulah dari sesi ekonomi kita gitu kan. Nah, bagaimana ini TDA bisa mewujudkan 5 miliarder ini di tahun 2021 yang sisa 8 bulan. Jadi kemarin kita susun visi ini di tahun 2019, awal tahun 2019 semenjak kepengurusan saya diamanahkan sebagai ketua TDA. Itu kita punya visi menciptakan 5 miliarder baru di Kota Parepare. Dan itu sangat mungkin dan saya secara pribadi sangat yakin dan alhamdulillah sampai detik ini dari target yang kita capai tinggal kalau saya bilang 2 atau 1 orang baru tercapai 5 miliarder baru di Kota Parepare. Cuma dalam artian 5 miliarder baru ini kita hitung omset secara tahunan. Secara tahunan karena UMKM itu sendiri kan ada macam-macam. Usaha mikro, kecil, menengah itu dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk di usaha mikro itu omset 300 juta, terus kecil omset 300 juta ke atas sampai 500 juta kalau tidak salah, sampai di omset 1,2 M. Jadi teman-teman TDA Parepare ini ya bergeraknya di sektor UMKM dan kami yakin bahwa seperti yang tadi saya bilang, tinggal 1 atau 2 orang sehingga target ini bisa tercapai. Kemudian ya perlu kita ketahui di era pandemi, awal pandemi kemarin memang bikin kita apa ya istilahnya agak sedikit down. Tapi ya kembali lagi sesuai dengan tema yang kita akan kupas hari ini, yaitu mengubah tantangan menjadi peluang. Dan alhamdulillah di era pandemi ini kalau orang sih ngomongnya bahwa komunitas TDA ini sebagai pembangkit ekonomi Kota Parepare. Kalau orang yang ngomong ini ke saya kan, bukan gitu. Saya. Okay. Kalau saya yang ngomong berarti itu saya pencitraan, tapi orang yang ngomong berarti itu branding gitu. Oke. Baik. Nah, tadi orang ngomong apa? Boleh diulang? orang ngomong bahwa komunitas TDA Parepare sebagai penggerak ekonomi Kota Parepare. Oke. Kalau saya itu adalah sebuah brand yang tidak main-main dan saya rasa TDA harus menangkap itu, bisa menerjemahkan maksud itu. Nah, sejauh apa TDA mampu mengejawantahkan brand yang disematkan oleh masyarakat? Karena saya rasa itu tidak serta-merta lahir begitu saja kan. Dan kalau saya dikasih seperti itu, saya bisa tidak tidur mikir apa ini supaya bisa membuat yang ngasih tahu saya itu tidak kecewa di komunitas. Silakan. Jadi kenapa branding itu muncul? Karena alhamdulillah di TDA kami basicnya memang edukasi di UMKM, terkhusus untuk bagaimana sih cara belajar bisnis itu sendiri. Dan alhamdulillah di tengah pandemi kemarin kalau saya hitung-hitung ada 5-6 brand teman-teman yang ada brand baru yang muncul, terus ada yang scale up. Scale up itu artinya buka cabang lain sebagainya, dan itu menepis bahwa era pandemi ini kita hanya berdiam diri, bahwa tidak, kita terus bergerak. Dan alhamdulillah kemarin mungkin dengan branding itu, mungkin dengan apa lagi namanya, teman-teman dari TDA Parepare yang memunculkan bisnisnya dan membesarkan bisnisnya itu sendiri sehingga branding itu ada. Oke, baik. Tapi di sini, kalau kita berbicara data, ya, 2020 kita tidak boleh menutup mata bahwa memang tidak sedikit banyak sekali, terutama
pelaku kewirausahaan, entrepreneurship, kemudian juga UMKM yang dalam tanda kutip mohon maaf harus segulung tikar. Yup. Dan ini bukan hanya terjadi di Parepare, Iya. saya kira ini hampir di seluruh dunia, bahkan brand-brand besar sekalipun yang sudah eksistensinya puluhan tahun terpaksa harus menutup tokonya gitu kan, harus menutup ininya karena persoalan finansial dan kemudian tidak bisa menggerakkan kembali roda perputaran ekonomi untuk para karyawan. Nah, ini kan kalau saya sih tidak mengatakan tantangan, tapi ini jauh lebih kepada ujian saja gitu kan. Kan nggak naik kelas kita kalau tidak ujian ya. Jadi kalau misalnya setelah 1 tahun ke belakang, saya kira tidak pasti ada yang tetap stabil. Kalaupun mungkin ada ini ya istilahnya paling tidak dinamis lah begitu ya, paling tidak begitu. Kalau di Parepare dalam kacamata TDA, kita kan selain saya tidak mau menggarisbawahi tantangannya, tapi peluangnya yang saya mau bold. Bagaimana teman-teman yang ini sudah ditambah, kita sudah zona hijau, kasus boleh menurun, gitu kan? Bagaimana? Kalau kami dari TDA sendiri menyikapi terkait masalah itu, kita lebih fokus ke peluang ya Kak. Jadi kita tidak menafikan bahwa di tahun 2020 kemarin ada juga sempat teman-teman ada yang tutup usahanya, tapi lebih ke pivot. Pivot itu artinya dia ganti usaha. Dia ganti usaha. Jadi, inovasi, bukan inovasi sih maksudnya. Banting setir. Banting setir. Jadi usahanya sudah tidak bisa terselamatkan karena marketnya sudah tidak ada, karena persoalan daya beli dan lain sebagainya, sehingga dia tangkap peluang di bisnis barunya. Dan alhamdulillah itu yang kemarin salah satu yang saya bilang sempat launching di tahun 2020 kemarin. Jadi dia tutup usahanya yang dulu, baru dia pivot dan boleh usaha tahu baru. Itu bisnis apa yang sempat launching? Dia sablon Kak. Sablon baju, tapi lebih ke satuan dan pokoknya dia kayak ada mini sablonnya lah kayak gitu. Gitu. Tahu saya. Tahu. Yeah. Oke, nah sekarang berbicara soal, saya tidak, seperti saya bilang tadi, saya sekarang tidak mau berpikir soal tantangan saja, karena hidup itu emang tempatnya challenging gitu ya. Kalau tidak menantang lagi, kita tidak hidup loh. Gitu. Oke, sekarang kita ke peluang. Melihat 2021 yang gairahnya sudah semakin mulai naik lagi, ini sebagai di TDA, teman-teman wirausaha melihat potensi bisnis yang kemudian peluangnya bagus nih sekarang gitu. Kalau terkait masalah peluang bisnis, semua bisnis itu berpeluang Kak. Cuma kemarin kita sebelum masuk 2021 kita sempat diskusi sama Kabak Ekonomi Kota Parepare, Pak Basuki. Itu kita goalsnya bukan lagi di Kota Parepare Kak. Artinya TDA Parepare dalam artian ini UMKM secara umum di Kota Parepare itu kita challenge-nya keluar. Maksudnya bukan lagi mainnya di Parepare gitu. Maksudnya kita akan memperkenalkan Parepare melalui produk UMKM-nya teman-teman di luar, entahkah itu buka cabang atau apa dan sebagainya. Nah, itu goals-nya kita di 2021 insya Allah. Lebih ke situ sih. Artinya ya nangkap peluangnya lebih ke keluar. Boleh dikata di Parepare tidak potensial? Bukan tidak potensial Kak. Justru kita memperlihatkan bahwa UMKM Parepare bisa gitu. Artinya dalam artian ini kita sudah selesai di Kota Parepare dan kita mau perkenalkan brand lokal yang ada di Kota Parepare ini bisa tonji kayak gitu. Oke, paham. Cuman seperti ini, istilahnya apakah tidak ada bentuk sesuatu yang modelnya stimulan gitu untuk yang saat ini, karena kan saya yakin banyak teman-teman yang sudah mulai mendapatkan jati diri, kemudian mulai entah mau ganti brand, entah mau banting setir, atau mungkin sekalian pindah mobil atau lain arah begitu kan. Itu bagaimana kemudian TDA dalam hal ini memberikan full support kepada mereka gitu. Dalam artinya kan setahu saya, mohon maaf diluruskan, karena kan TDA bukan hanya
dalam hal ini TDA adalah bentuk pendampingan, memberikan pendampingan. Jadi seperti apa istilahnya, terlepas daripada dia melebarkan sayap ya keluar Parepare, tapi kan ada hal yang harus diperbaiki dulu gitu kan, bagaimana teman-teman UMKM ini semakin melesat untuk wilayah Parepare juga begitu. Oh iya. Terima kasih. Jadi saya luruskan sedikit Kak bahwa TDA bukan secara pendampingan kayak gitu, tapi lebih ke support system. Artinya di TDA itu ada yang namanya kelompok mentoring bisnis. Nah, itu yang jadi value-nya TDA yang tidak didapatkan di komunitas lain gitu, di komunitas wirausaha lain. Jadi seumpama ada teman yang belum buka usaha, jadi dia dimentori sama teman yang sudah buka usaha. Artinya omsetnya mungkin di 300 juta ke bawah per tahun, dah di mentori jadi itu punya mentori yang belum pi buka usaha Kak. Jadi by pengalaman gitu, by istilahnya ya, by pengalaman, maksudnya berbagi pengalaman supaya sharing experience lah. Supaya nanti kalian ndak kayak saya dulu, maksudnya panjang sekali perjalananku, mungkin saja dulu saya mencapai kesuksesan 5 tahun, jadi kalian bisa 1 tahun atau 2 tahun dia mau lewat sini dan sebagainya. Jadi lebih ke situ, dan support sistemnya sih yang lebih. Itu yang maksud saya mungkin bentuk pendampingan dalam artian sharing, bagi pengalamannya gitu bagi kan. Kalau pendampingan secara pendanaan itu. Oh iya, maksud saya tidak sampai ke situ. Tidak sampai ke situ ya. Tidak sampai maksud saya bukan itunya ya, karena saya kira juga sekarang ada istilahnya mekanisme lain yang bisa dilakukan untuk itu. Baik, kita jeda dulu saudara, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan tema hebat mengubah tantangan menjadi peluang dengan narasumber saya dari Tangan di Atas, komunitas salah satu komunitas yang keren nih di Kota Parepare. FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id, atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile and online. Your number one hit music station 96.9 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugerto, saya Trianti Sulaiman, saya Usutun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Baik saudara, Anda masih bersama kami
dengan narasumber kita Muhammad Haidar Hasan yang ternyata adalah salah satu owner dari favorit saya banget ternyata ya. Buat yang senang nggak apa-apa ya kita sebut brandnya ya. Istilahnya salah satu buat Anda penggemar buah dan apa itu ada Heiju ya. Ini kalau saya sih senang banget, yang paling saya suka itu ada 3 menu. Yang paling saya suka itu adalah salad buahnya, kemudian super mango, dan saya suka dragon fruitnya. Oke, atau buah naga itu. Oke, nah ini kembali lagi kita ke saya senang dengan orang yang mengatakan semua itu peluangnya ada, tinggal kita melihat pasar, gitu kan. Tapi kan kembali lagi bahwa sebelum ke sana kan kita harus tahu dulu konsekuensinya, resikonya, kemudian change-nya bagaimana. Nah ini melihat ekonomi yang baru bangkit, terlepas sudah punya brand atau punya usaha atau belum, atau baru memulai. Yang paling besar untuk saat ini paling tidak bisa kasih ini, nggak bisa kasih bocoran kira-kira apakah kita di bisnis food kah, bisnis fashion kah, bisa apa? Oh iya, kalau sekarang sih ya fashion karena mau lebaran. Tapi kan itu musiman. Kita pengen yang berkelanjutan. Iya, kalau saya sih peluangnya lebih banyak ke kuliner sih kalau di Parepare. Masih itu karena mudah kita jadi, maksudnya gampang untuk dibikin, jadi banyak juga orang bikin kayak gitu. Padahal sebenarnya kalau mau dipikir-pikir kuliner itu yang paling berat tantangannya untuk. Oh ya, oke. Bisa share ke kita dulu sebagai salah satu. Kalau boleh tahu brand Heiju, kalau saya sendiri kisaran 3 tahun, ada yang 4 tahun terakhir ya. Yang awalnya dulu di pelataran kantor pos, saya kenalnya jatuh hati pertama kali itu di sana, kemudian pindah ke dekat Jalan Andi Cami ya. Pindah sana. Terus boleh diceritakan ke kita kok memilih varian food itu? Oke, jadi ini mungkin juga berkaitan dengan tema nanti, jadi tantangan, jadi peluang. Jadi kalau pelataran kantor pos itu 6 bulan saya buka itu Kak. Kalau dulu kalau pelanggan pertama itu yang paling tahu itu saya di Gerobakan gitu, di Taman Mati Rotasi. Jadi dulu habis kuliah itu kan biasanya kalau habis kuliah kan kita andalkan sekali gitu ijazah bahwa ini emas sekali gitu ya. Oh, latar belakang pendidikan dari graduate dari mana? Lulusan? Alumni Fakultas Hukum UMI. Wow, oke, sarjana hukum. Oke. Jadi sempat nganggur karena biasa tuh kalau sarjana gitu kita pilih-pilih pekerjaan. Taruhlah paling banter yang paling dicita-citakan itu jadi mau maaf ya, maksudnya ASN apa sebagainya. Pokoknya pakaian inilah pakaian kantoran. Jadi pada waktu itu saya coba untuk menerima tantangan baru. Jadi sempat 1 tahun nganggur. Jadi di tahun 2016 itu saya coba buka di Taman Mati Rotasi itu pakai gerobakan. Jadi bayangkan mungkin maksudnya. Saya bayangkan dulu. Maksudnya bayangkan mungkin kita seorang sarjana terus pergi dorong-dorong gerobak gitu. Tapi bukan itu, maksudnya finishnya bukan di situ Kak. Sebenarnya saya mau edukasi bahwa bukan saja itu yang pekerjaan gitu ya. Artinya kan melihat kultur budaya yang ada di sekitar kita Sulawesi Selatan lah, yang menganggap bahwa kerja itu berpakaian maksudnya berpakaian rapi, setelannya oke, jadi kayak gitu. Jadi saya mencoba mengambil tantangan itu untuk mengubah paradigma minimal di tetangga dulu lah. Betul, karena haters paling hebat tuh Bali bola ya. Iya betul. Alhamdulillah, tapi ya syukurnya kita ada komunitas TDA yang tempat untuk sharing, belajar. Awal gabung di TDA atau kenal TDA tahun berapa? Tahun 2016. Jadi saya sempat buka Heiju itu 3 bulan dan sempat hampir tutup karena biasa dalam 1 hari itu 1 jilaku, jadi kayak gitu. Jadi semenjak kenal TDA, jadi ada support system, kita ada tempat belajar dan sebagainya, dan di situ awal mulanya usaha ini punya mimpi gitu, maksudnya usaha ini punya tujuan Dulu kan tidak ada jemputannya, kita buka saja keren-kerenan apa dan sebagainya. Dan ini juga mungkin pesan untuk teman-teman bahwa pengusaha itu bukan persoalan keren-kerenan, tapi lebih ke asas bermanfaatannya gimana gitu. Jadi kayak gitu Kika. Semenjak itu berjalan, alhamdulillah sudah ada 2 cabang, dan tantangannya sih lebih
kuliner itu berat sekali Kak. Mungkin secara penampilan oke, apa dan sebagainya, tapi ada sesuatu yang harus dikerja gitu. Contohnya kayak inovasi, harus ada inovasi. Terus belum lagi ke hitung-hitungannya itu APP apa dan sebagainya, lebih ke finance. Wah, itu berat sekali Kak tantangannya. Oke, baik. Kalau kita berbicara soal tadi ada inovasi disebut ya. Saya juga saat ini sedang, meskipun saya selalu berpikir, tapi kalau ketemu dengan teman saya berwirausaha, saya kan selalu mikir bahwa saya selalu bilang saya tuh tidak ada bakat di jadi pengusaha. Tapi teman saya pengusaha, bukan tidak ada, belum katanya dia bilang gitu. Belum katanya. Cuma memang saya lebih memilih pekerjaan yang lain karena passion saya di yang lain ya. Tapi kalau berbicara tentang gebrakan kemudian inovasi, salah satu sebenarnya pemirsa yang saya baca dari beberapa referensi atau jurnal kewirausahaan itu adalah nama. Brand gitu kan, dari nama, dari logo saja dari logo saja itu ada jualannya. Betul. Nah sekarang saya pengen tanya, kok pakai nama Haiju? Korea apa kayak ya. Biasanya orang bilang Korea, tapi ini singkatan nama Kak. Jadi Haiju itu Haidar dan Jumi. Jadi Jumi itu mantan pacar saya. Oh iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah jadi istri saya gitu. Oh, Masya Allah. Jadi itu Haiju. Singkatan dari itu. Ada yang ketawa di sudut sana. Ada yang bilang, wah, mereka baru tahu ya. Sekarang saya yakin mereka pengen bikin brand ya. Nama saya siapa, calon saya siapa. Karena ada nanti sebentar lagi kru saya ini ya. Dari nama itu ada satu lagu, kalau tidak salah itu lagunya The Beatles itu Hey Jude. Lain. Bukan ya? Enggak, maksudnya. Hey Jude. Iya, saya sih terinspirasinya dari lagu itu juga. Karena intonasi pronounce-nya. Iya. Pronounce-nya. Pokoknya tantangannya semakin tinggi gitu ya. Itu menggambarkan bahwa isi liriknya ya. Bahwa kehidupan itu selesai masalah satu, ada masalah lebih besar lagi, selesai. Jadi kayak gitu. Tapi judulnya itu Hey Jude, bukan Hey Jude gitu kan. Oke, Hey Jude. Kita baru tahu akhirnya. Saya pikir dulu mungkin terinspirasi dari salah satu pulau terbaik di Korea itu Jeju. Pulau Jeju indah sekali. Ternyata Hairul dan Jumi. Halo Ibu Jumi. Baik. Nah ini kembali lagi sedikit daripada tema kita ya di segmen ini. Selain daripada support system, kemudian juga daripada dukungan, pendampingan, kemudian ilmu daripada teman-teman TDA, kan pasti setiap bisnis masalahnya lain-lain. Wah saya seperti ini, saya seperti ini. Dan ketika duduk bersama, akhirnya sharing dan ada solusi. Pentingnya partner bisnis, saya kira kan kayak gitu. Kalau mungkin ini sudah klop lah. Haidar dan Jumi, seperti apa bentuk support sistemnya? gitu. Silakan. Jadi kalau partner bisnis ada beberapa, maksudnya partner bisnis kita patungan untuk bikin usaha atau bagaimana. Tapi kalau di TDA sih lebih ke support system, dan bukan saja kalau di TDA bukan saja soal usaha melulu yang dibahas gitu, tapi saya secara pribadi jujur kehidupan saya berubah itu di TDA, maksudnya bukan saja secara finansial, secara usaha, tapi lebih ke pribadi gitu ya. Artinya bukan saja tentang bisnis saja dibahas di situ, tapi lebih ke pribadi juga, jadi kayak gitu. Terus sebelum tadi itu Kak yang dibahas tadi terkait masalah passion yang tadi kita bilang, saya sedikit ini bahwa saya belum bisa berwirausaha karena passionku di sini. Jadi saya pernah baca buku kayak gini Kak. Ada passion memang yang menurut kayak ini yang kita kerja sekarang, jadi ini yang bikin yang tidak ada capeknya gitu. Tapi sama saya dulu, maksudnya saya juga kurang lebih kayak kita aja, maksudnya lebih suka kayak gini berinteraksi dan sebagainya, tapi langsung terjun di dunia usaha, dan jujur saya tidak punya passion di situ. Apalagi waktu itu. Tapi ternyata setelah saya baca buku dan pernah mengalami itu, dan ternyata passion itu bisa diciptakan, artinya pekerjaan itu bisa dicintai sehingga jadi passion. Gitu. Benar. Buktinya sendiri kalau kita mau bicara kesedihan lagi, kita lihat saja pada awak Nanggala gitu kan, mereka berpulang bersama hal yang mereka cintai gitu. Jadi mereka merasa bahwa
apa ya, benar jiwa raganya lah untuk itu. Kita jeda dulu saudara, jangan kemana-mana, saya masih akan segera selepas ini. Kembali lagi. Peduli FM. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohar Manikam. Saya Sugiarto. Saya Adrianti Sulaiman. Saya Usutun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkap. Baik saudara, Anda masih bersama kami dengan Ketua TDA atau Tangan di Atas Kota Parepare, anak muda milenial. Istilahnya saya selalu apresiat dengan orang-orang yang menjadi pionir, bukan follower. Kan gitu kan, banyak kan sekarang menjadi follower gitu, bangga gitu. Tapi tidak banyak orang yang berusaha untuk saya mau jadi seorang pionir gitu. Dan saya kira berwirausaha sekarang, dulu kan gengsi tuh, gengsi gitu kan. Tapi sekarang anak presiden saja berwirausaha, jual pisang goreng, dan itu terkenal, punya brand sendiri ya gitu kan. Dan ini istilahnya harus menjadi motivasi untuk kita. Nah, Dinda, ini kita temanya mengubah tantangan menjadi peluang. Saya kira ini adalah saatnya untuk bangkit, apalagi selaras dengan tagline Kota Parepare di HUT Kota Parepare ini adalah pemulihan ekonomi. Nah, seperti apa? Sebelum saya masuk itu Kak, jadi saya sedikit bahas tentang lebih ke inovasi, dan ini saya bahas tentang zona nyaman. Jadi di zona nyaman itu kan kalau kita di zona nyaman, nyaman sekali. Yang namanya zona nyaman kan pasti nyaman, ya kan? Yang ini yang biasa kita tidak perhatikan dalam diri kita sendiri gitu ya. Oh ternyata kita ada di zona nyaman, pantasnya kita tidak pernah berkembang gitu. Jadi ada beberapa fase sebelum kita menghadapi tantangan itu sendiri. Jadi itu di zona nyaman, terus ada zona takut. Zona takut itu ya lebih ke kurang percaya diri, terus sering bikin alasan, mudah dipengaruhi. Jadi itu masuk di zona takut. Terus nextnya masuk di zona belajar. Nah di sini di zona belajar itu kita sudah menghadapi tantangan, maksudnya berani menghadapi tantangan, dan
di zona belajar itu ya kita bikin belajar skill baru dan sebagainya. Terus di selanjutnya itu ada zona bertumbuh. Zona bertumbuh ini ya kita sudah punya target kita sudah punya goal kita sudah punya mimpi, berusaha mencapai target dan mencapai tujuan. Jadi di fase ini juga, maksudnya di zona nyaman ini yang paling saya dapat materinya kemarin pada awal pandemi Kak. Jadi itu kan ada zona takut, yang kita takut keluar apalah sebagainya. Jadi tidak bisa berinovasi apalah sebagainya. Dari sampainya ternyata ada zona nyaman, zona takut, zona belajar, sampai kita ada di posisi zona bertumbuh gitu. Jadi kayak gitu Kak. Oke, nah ini tadi sebelum kita ini sebenarnya kita sudah berada di 41 menit bergeser dari pukul 10. Banyak sekali kalau kita berbicara tentang kewirausahaan, apalagi kita mendirikan anak-anak muda, milenial begitu ya. Satu hal yang bikin kita excited itu adalah semangat mereka. Semangat, kan benar tuh bahwa berikan saya anak muda maka saya akan menggoncang dunia. Bukan berikan saya anak muda dibikin boy band ya, bukan ya. Bukan gitu, tapi mengguncang dunia begitu. Mungkin untuk teman-teman di rumah yang ada keinginan apalagi mungkin banyak sekarang ibu-ibu, terutama ibu-ibu ya, sudah work from home, kemudian juga anak-anak juga sekolahnya di rumah, memanfaatkan waktu, bukan cuma ibu, bapak-bapak juga saya yakin banyak yang mungkin saat ini sedang lebih banyak di rumah begitu ya. Bagaimana Dinda Haidar bisa menstimulasi teman-teman? Ya, jadi gini Kak, data kemarin tuh pada waktu pandemi justru bermunculan brand-brand baru gitu ya. Karena orang kebanyakan di rumah, tapi itu tidak bertahan lama ternyata. Karena ya yang pertama iseng-iseng apa dan sebagainya. Pengisi waktu. Iya, pengisi waktu. Makanya di TDA kami sedini mungkin untuk kalau kita mau berwirausaha, makanya kita diajarin untuk kayak usaha itu ada visinya Kak. Jadi bukan berarti bahwa walaupun kecil usaha dia tidak punya visi misi gitu ya. Justru di TDA sekecil apapun usahanya harus punya visi misi supaya dia punya mimpi, dia punya goals, dia punya tujuan mau kemana dia. Kalau kita kan tidak punya tujuan, tidak tahu kita mau kemana. Nah itu pelajaran simpel sih, maksudnya hal simpel yang tidak pernah, yang jarang diingat gitu ya, bahwa sama sih dengan tujuan hidup tuh. Pernah tidak kita tersirat dalam derita bahwa apa sih tujuan hidupku? Mau kemana sih saya? Terus saya mau dikenang sebagai orang apa ketika saya meninggal? Gitu. Jadi kayak gitu, maksudnya hal-hal sepele ini yang jarang itu bukan sepele gitu. Loh, itu hakiki. Enggak, maksudnya jarang di ini Kak, jarang dipelajari gitu. Dan di TDA kita selalu diingatkan seperti itu. Baik, istilahnya kalau personal building ya, kalau di ilmu komunikasi akhirnya memang perlu. Tapi kalau melihat geliat sekarang gitu kan, banyaknya brand baru meskipun tidak bertahan, tapi paling tidak muncullah bak jamur di musim hujan gitu ya di tengah pandemi. Dan terlepas daripada memunculkan baru, dikatakan tadi Dinda Haidar, bagaimana mempertahankan yang sudah ada? Ini penting. Iya, makanya tadi dari awal saya bilang di kuliner itu tantangannya berat Kak. Tadi kan kita cerita. Bukan berarti membuat teman-teman yang mau kuliner tiba-tiba patah semangat ya? Oh tidak lah ya. Tapi tetap cuannya banyak gitu. Iya, coba. Ya makanya harus semangatnya di situ. Iya, oke. Maksudnya tujuannya di situ, semangatnya di situ, tapi prosesnya, tapi yang lebih penting sih prosesnya. Jadi berat gitu tantangannya, dan harusnya sih sebenarnya kalau saya sharing di ceritanya, bukan mengajari atau biasa kan kalau kayak gitu, dan ini by pengalaman juga, kalau laku mie baranta apa, jadi pokoknya begitu saja deh, maksudnya biarkan begitu. Jadi kita ini ndak pernah istilahnya mengupgrade ilmu tak gitu ya, mengupgrade apa sih yang harus dipelajari. Ternyata ketika usaha itu stagnan, bukan kesalahan, bukan menyalahkan orang lain, tapi kembali ke diri kita, bahwa kompetensi tak atau pengetahuan tak sampai di situ sehingga stagnan ki. Makanya harus di scale up, dan makanya harus belajar lagi. Dan terpenting adalah tidak ada pengusaha sukses itu tidak memiliki mentor, dan di TDA ini kita ada mentor gitu.
Jadi kayak gitu Kak. Oke, luar biasa. Jadi selalu ada mentornya, kemudian ada yang mengingatkan, Iya, ada betul. motivasi, apalagi ini bisnisnya dengan istri ya. Iya. Jadi semangatnya pakai cita. Jadi baik, yang terakhir Dinda sebelum kita berpisah mungkin ada yang disampaikan bagaimana kemudian TDA dan juga tentunya kita harus ada media partner, kemudian Ya. bagaimana berkontribusi istilahnya kerjasama yang apik dengan pemerintah kota, terutama juga dengan anak muda milenial. Bagaimana TDA bisa merangkul semuanya lah, begitu. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi memang program di kepengurusan 6.0 ini kita mencoba untuk berkolaborasi ke semua pihak, terutama di pemerintah kota. Alhamdulillah beberapa kali kita diskusi, terkhusus untuk di bagian ekonomi Setdako, Pak Basuki, kita banyak sharing-sharing dengan beliau, dan alhamdulillah insyaallah di bulan 7 nanti ini rencana teman-teman TDA mau mengadakan pesta wirausaha. Pesta wirausaha ini ya lebih ke tema nanti HUT Kota Parepare kemarin, itu pemulihan ekonomi Kota Parepare. Nah, situ nanti kita tampilkan UMKM Kota Parepare yang siap untuk scale up. Dan jadi percontohan bahwa ini UMKM yang mau naik kelas gitu. Wis. Iya, jadi kayak gitu. Rencananya kapan? Bulan 7 insya Allah Kak. Oh, bulan Iya. 7. Oke. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Iya. Baik. Terus ada juga sih yang sempat didiskusikan ke beberapa teman-teman bahwa untuk merangkul teman-teman UMKM ini dari baik itu pemuda atau yang sudah berumur, masalahnya sebenarnya di sumber daya manusianya Kak, bukan berarti di modal lain sebagainya, karena kita tahu tidak pungkir bahwa tiap-tiap kelurahan kan ada istilahnya ini ada modal yang diberikan ke pemerintah, tapi ternyata hanya sampai di situ saja. Tidak ada output dalam artian sumber daya manusianya. Follow up-nya tidak ada ya, begitu. Follow up-nya Kak. Dan ternyata di diagnosa itu ada di sumber daya manusianya, yang ini yang mau kita bareng-bareng perbaiki gitu. Dan mudah-mudahan kita diberi kesempatan sama pemerintah kota untuk berkolaborasi untuk bagaimana sumber daya manusia UMKM Kota Parepare ini kita bisa sama-sama berkembang gitu. Benar-benar. Karena saya saya punya teman baik gitu seperti adik saya juga dan TDA juga dia sebenarnya. Itu dia sampai tidak ragu-ragu untuk sekolah marketing, dia ke Turki, dia kemana, dia ke Malaysia, dia ke Makassar, kemana, hanya untuk sekolah marketing. Bayangkan. Kalau kita kadang seminar parenting, seminar apa gitu, dia kemana-mana hanya untuk belajar gimana sih marketing yang baik, bagaimana sih bisnis sehat, bayangkan. Jadi ini penting sekali untuk memang ada mentor, kemudian ada brainstorming, ada bagi sharing informasi begitu sih. Jangan kamu bayar Kak, gratis saja kalau di Parepare jarang orang hadir. Makanya itu yang coba kita edukasi mindsetnya gitu. Benar, sedangkan dia berani bayar, pesawatnya, itu betul. hanya untuk pergi belajar bisnis. Oke, bahkan tuh ada sekolahnya kita kuliah belajar manajemen, belajar bisnis ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Haidar Hasan, owner Heju. Sukses terus ya. Semoga semakin diminati dan yang pasti bisa menginspirasi anak-anak muda. Teman-teman bisa gabung di TDA untuk mendapatkan pendampingan, dalam artian bisa di coach ya, ada coachingnya di sana, ada mentornya di sana. Paling tidak visi dan misinya itu ada. Nah, jadi istilahnya bisa jangan langsung minta besar lah, karena semuanya harus dari bawah ya. Tapi semoga berkelanjutan dan seperti yang dikatakan Dinda tadi, bahwa saya ingin dikenang seperti apa. Kalau saya akan mengenalnya salah satu owner salad buah terenak kalau di Parepare ya. Salam buat teman-teman, salam buat Ibu Jumi ya. Ibu Jumi, terima kasih ya sudah memberikan full support juga untuk Bapak Haidar, dan semoga banyak lagi UMKM yang semakin hidup dengan sekarang pemulihan ekonomi yang semakin baik ya, dan mudah-mudahan kita bisa melewati ini juga dengan baik. Dan mungkin mewakili TDA ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, silahkan. Mewakili teman-teman TDA, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya Allah. Baik, saudara, saya akhiri kebersamaan kita pada kesempatan pagi menjelang siang ini, dan kami mengingatkan Anda kembali bahwa pandemi belum berakhir. Jadi mohon untuk tetap menggunakan masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan tetap tegakkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ika Merdeka Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Anda bisa menjadi salah satu miliarder
2021. Amin. Sampai jumpa.